Sedikit melupakan esaf, mari kita ulang sejarah motor bebek lawas, idaman, dan paling menawan di zamannya. Sebelum muncul motor jenis Matic yang mendominasi di era 2000-an dan pertengahan, motor bebek adalah idaman bagi umat manusia Indonesia. Kenapa tidak? Irit ganteng di zamannya, bisa bawa gebetan, gak malu-maluin dan bandel, dan gak seperti sekarang gampang berkarat. Berikut motor bebek yang pernah menjadi primadona di zamannya. Mari kita bernostalgia. Honda Astrea. Guys, tidak bisa dipungkiri kalau motor yang namanya Honda, hampir 80% pengguna motor di Indonesia dari zaman dulu ya Honda. Ada nih di beberapa daerah yang kalau menyebut motor atau sepeda motor dengan sebutan Honda. Jadi kalau ditanya, bapakmu pergi naik apa? Naik Honda tadi perginya, apapun merek sepeda motornya. Bener nggak? Oke, Honda Astrea. Kalian tahu nggak nih kalau sebenarnya logo motor sayap terbang ini sudah mengeluarkan 10 jenis motor Honda Astrea, dimulai dari Astrea 700 sampai Honda Astrea Legend 2. Nah, kangen nggak nih? Kita bahas yang era 90-an sampai 2000-an aja nih ya. Motor keluaran Honda ini sangat ngetren di akhir 90-an dan 2000-an karena desainnya yang sederhana dan mesinnya yang tangguh, menjadikan Honda Astrea motor terlaris di kala itu. Ada dua varian Honda Astrea, yakni Astrea Grand dan Astrea Prima, dan ada satu lagi nih yang bikin kangen, Black Astrea Impreza. Dulu Mimin pernah diantar pakai ini sama almarhum ayah Mimin waktu SD, pakai Black Astrea Impreza. Jadi kangen nih. Honda Astrea Grand ini diproduksi tahun 1991. Soal performa, tidak usah diragukan lagi. Sekalipun cuman berbekal mesin 95cc SOHC berpendingin udara dengan tenaga 1488 horsepower dengan 8500 rpm. Honda Astrea Grand ini masih kuat diajak naik turun jalan gunung pegunungan sekalipun tidak masalah. Irit adalah sebuah hal yang pasti bagi iklan Astrea, terutama Astrea Grand. Makanya ini motor seperti jual kacang goreng waktu itu. Bahkan ada anekdot nih, kalau motor bebek ini mencium aroma bau bensin saja, dia pasti bisa jalan, saking iritnya. Sebagai gambaran, motor ini dikatakan mengkonsumsi bahan bakar paling borosnya di angka 60 km per liter. Kebayangkan harga bensin di tahun 1995 700-an perak guys. Astrea Grand sudah mulai menunjukkan modernisasi yang lebih nyata nih. Selain penggunaan shockbreaker yang teleskopik, Astrea Grand juga sudah meninggalkan jepitan buku yang generasi sebelumnya selalu ada di area spakbor depan. Dengan dilengsarkannya jepitan buku ini, Astrea Grand jadi terlihat lebih muda dan gak rasa jadul gitu. Kira-kira kalian ada nggak nih yang pakai Astrea Grand? Honda Astrea Impreza. Nah, Astrea Impreza ini produksi awal tahun 1997. Desain Astrea Impreza masih mempertahankan gaya desain dari era Astrea Grand. Motor Astrea ini menggunakan mesin 1 silinder berkapasitas 97,1 SOHC berpendingin udara. Dari mesin motor ini, Astrea bisa menebarkan tenaga sebesar 1488 horsepower pada 5000 rpm. Nah, saat itu Honda menyiapkan Astrea Impreza untuk orang-orang yang belum mau move on dari desainnya Grand. Bagaimanapun saat itu desain Grand dan saudara-saudaranya sudah kadung jadi legend di hati masing-masing para konsumen. Jadi mungkin Honda pilih main aman gitu ya. Jadi tetap menghadirkan Impreza buat jaga-jaga kalau nanti suatu saat Supreme mengusung tema modern mungkin gagal di pasaran. Nah, pintar kan Honda? Nah, kalau dulu pasti kita sering lihat Astrea Impreza ini dipakai sama bapak-bapak PNS atau guru-guru jadul gitu kan guys. Pasti idaman banget lah waktu itu. Honda Supra, disebut bebek kencang batok getar. Sebenarnya Honda Supra memproduksi Supra pertama sejak 1997 bersamaan dengan Honda Astrea Impreza. Cuman ya tadi Honda mengantisipasi, siapa tahu Supra ini gagal dikenalkan di pasaran dengan konsumen, masih bisa melirik Astrea Impreza. Mulai mengaspal di tahun 1997, dari desain Astrea Supra sudah melompat jauh dibandingkan di era Grand. Bentuknya lebih aerodinamis, selain itu dimensi juga lebih besar, sehingga kemampuan akomodasinya juga lebih baik. Desainnya sangat beda jauh dengan Impreza yang mulai dianggap jadul. Sampai saat ini, Supra masih banyak mengaspal di jalanan. Motor ini dulu dinamai Astrea Supra, setelahnya berganti menjadi Supra X125. Generasi pertama ini masih mengusung mesin 97cc dengan pengereman depan dan belakang yang masih menggunakan tromol di generasi pertama. Lalu pada generasi kedua, Honda Supra X telah menggunakan rem cakram pada roda depannya, sedangkan pengereman dari belakang masih menggunakan tromol. Di sisi lain, motor ini mendapatkan peningkatan mesin menjadi 100cc yang terkenal sangat awet dan bandel. Bahkan nih, mocin-mocin Cina di zaman dulu banyak meniru Supra ini karena saking terkenalnya dan sangat dicintai oleh konsumen di kala itu.
Kalian pasti ingat iklan ini, Shogun dilawan. Nah, salah satu kisah Suzuki di Indonesia tidak lepas dari bebek legenda Shogun. Shogun itu artinya jenderal perang ya kan guys, dalam bahasa Jepang. Merupakan salah satu ikon bagi penjualan Suzuki. Nah, karena alasan ini juga menjadikan masih tersisa pencinta Suzuki Shogun di Indonesia. Awalnya, Shogun ini diposisikan sebagai motor underbone alias bebek 4 tak kelas entry level di 110cc. Suzuki Shogun pertama kali muncul di tahun 1995, mengusung kode FD110. Nah, saat itu Shogun menggebrak dengan desain yang meruncing, menjadi lawan bagi Honda Astrea dan Grand, yaitu Yamaha Krypton juga. Shogun generasi pertama ini mengusung desain bodi serupa Tornado. Perbedaannya ada pada mesin. Suzuki Shogun menggunakan mesin 4 tak, sedangkan Tornado itu menggunakan 2 tak. Shogun versi pertama meluncur memakai rem tromol depan belakang yang eksis dari tahun 95 sampai 97. Setelah itu, Suzuki menyegarkan Shogun dengan rem cakram di depan. Model ini eksis dari tahun 97 sampai 99. Selain rem cakram, Shogun tahun ini juga mengalami ubahan di mesin terutama kruk as. Shogun edisi pertama ini menggunakan kapasitor discharge ignition atau CDI yang banyak dicari oleh mekanik balap di zaman itu. Alasannya karena CDI ini lansiran model tanpa limiter. Nah, siapa dulu yang suka ngebut pakai Shogun? Lalu di tahun 2000, Shogun meluncurkan Shogun 110R atau 110R. Memasuki era milenial di tahun 2000, Suzuki memperkenalkan New Shogun 110R. Model ini merupakan Shogun generasi 2 yang eksis pada tahun 2000 sampai 2004. Cerita lahirnya New Shogun 110 ini tidak lepas dari Honda Supra X. Setelah Honda Supra berganti baju pada akhir tahun 97, bodi Supra terlihat lebih ramping. Lalu Suzuki pun tidak mau ketinggalan nih. Bodinya gemuk ala Tornado berganti dengan New Shogun 110R. Pilihan Suzuki tepat, produk dan tampilan bagus serta promosi yang menarik dengan tagline Shogun dilawan. Berhasil memikat konsumen bebek 4 tak di kala itu. Ada rekor Suzuki di kala itu guys, dalam setahun mampu menjual 200.000 unit lebih Shogun 110R pada zamannya. Tapi bagi pencinta motor nih, katanya Shogun R110 ini nggak segalak Shogun Kebo alias Shogun generasi pertama. Bener nggak tuh? Setelahnya ada Shogun R125, Shogun R125SP, New Shogun 125R, dan Shogun 125Fi. Lalu yang terakhir itu ada Shogun Axelo. Suzuki Smash 110. Nah, anak SMA yang punya Suzuki Smash 110 di kala itu udah bisa gebet cewek nih. Ya, motor bebek murah dari Suzuki ini pertama kali meluncur pada tahun 2003 dengan desain simpel dan modern saat itu. Kehadirannya untuk menangkal seruan motor murah merek dari Cina yang mulai merajalela datang ke Indonesia pada saat itu. Seperti Honda yang meluncurkan Legenda dan Yamaha yang meluncurkan Vega. Lalu Suzuki meluncurkan Smash 110 pertama pada tahun 2003 dengan tagline si gesit irit. Kalian pasti ingat kan? Desain sporty dan modern, tapi sebagai produk yang pertama memiliki kekurangan pada bodi plastik yang gampang patah dan pecah, serta rangkanya hanya satu batang saja. Knalpotnya model lurus, mesinnya warna hitam, dan rem depan belakang masih tromol. Pokoknya sederhana banget dan dibuat seperti low budget banget waktu itu. Namanya juga motor murah dari Suzuki. Generasi ini dijajali mesin berkapasitas 109,1 atau 110cc dengan power max 7,7 PS di putaran 7000 rpm, disalurkan melalui transmisi otomatis di 4 kecepatan. Smash cukup sukses di pasaran mulai generasi pertama sampai generasi ketiga, tapi selanjutnya melempem, apalagi setelah segmen Matic mulai mengaspal dan mendominasi di Indonesia. Yamaha Jupiter. Siapa di antara kalian yang punya Jupiter nih guys, yang menjadi pesaing Supra di zamannya? Penjualan Yamaha Jupiter sempat menjadi primadona di kala itu. Handling yang mantap dan performa mesin yang powerful membuat motor ini menjadi pesaing terberat Honda Supra. Generasi pertama Jupiter ini diproduksi di tahun 2000. Bodi samping yang elegan dengan mesin 101cc dengan tenaga 8,3 PS dan putaran mesin di 8000 rpm. Dengan teknologi SHC dibantu dua valve pendingin, mesin fitur air cooled, warna dan desain tapi masih di generasi pertama ini masih monoton. Sejauh ini Yamaha sudah mengeluarkan Jupiter sampai generasi kelima. Nah, kalian punya nggak nih Yamaha Jupiter di kala itu?